Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni. Di sini saya Tegar Sambil Indralaka akan mempresentasikan tentang penugasan saya, proposal skripsi saya yang berjudul Peningkatan Keamanan Data pada Jaringan IoT. Langsung saja, eh, apa yang akan saya sampaikan pada presentasi ini yaitu judul, pendahuluan, dan kajian pustaka. Itu materi yang pertama adalah judul, tentang apa judul saya dan topik apa yang saya pilih. Judul penelitian. Untuk judul yang saya pakai adalah peningkatan keamanan data pada jaringan Internet of Things dengan menggunakan teknologi enkripsi. Penelitian ini membahas tentang pentingnya keamanan data dalam jaringan IoT dan penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi jaringan IoT tersebut. Topik yang dibahas adalah meliputi analisis ancaman keamanan, pemilihan algoritma enkripsi, evaluasi kinerja, dan tantangan dalam mengimplementasikan enkripsi dalam jaringan IoT. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman tentang keamanan data dalam IoT dan penerapan teknologi enkripsinya. Mengapa saya memilih topik ini? Topik yang saya pilih adalah karena saya menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan data dalam suatu jaringan Internet of Things dan penggunaan teknologi enkripsi. Yang solusinya adalah seperti berikut. Untuk keamanan yang lebih baik, untuk pelindungan terhadap serangan cyber, dan untuk keandalan data atau keamanan data. Topik yang saya pilih ini berfokus pada pentingnya keamanan data dalam jaringan IoT dan berfokus pada bagaimana teknologi enkripsi dapat meningkatkan keamanan secara efektif. Untuk materi selanjutnya itu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini saya buat dengan merujuk pada pentingnya perlindungan data dan privasi pengguna dalam lingkungan IoT yang semakin meluas. Dalam era IoT ini, kekhawatiran terhadap keamanan data dan ancaman keamanan cyber semakin meningkat. Tantangan ini membutuhkan pengembangan sistem keamanan yang lebih baik dan penggunaan teknologi enkripsi sebagai solusi untuk melindungi data dan privasi pengguna. Di latar belakang ini, saya mencantumkan beberapa uh, referensi dari sumber yang terpercaya. Untuk yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini, saya menemukan beberapa hal, yaitu yang pertama, ancaman terhadap privasi pengguna. Dengan semakin banyaknya perangkat IoT yang terhubung, jumlah data pribadi yang dikumpulkan dan diakses oleh perangkat tersebut juga meningkat. Maka dari itu, meningkatnya risiko pelanggaran privasi pengguna jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan. Itu untuk masalah yang pertama. Untuk masalah yang kedua adalah rentan terhadap serangan cyber. Kehadiran banyak perangkat yang terhubung dalam jaringan IoT memberikan potensi serangan cyber yang lebih luas. Serangan seperti serangan Mirai Botnet pada tahun 2016 menunjukkan betapa rentannya perangkat IoT terhadap serangan yang dapat mengakibatkan gangguan layanan, pencurian data, dan pengambil alihan perangkat. Yang ketiga ada kelemahan dalam sistem keamanan. Banyak perangkat IoT yang kurang dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Seperti beberapa perangkat mungkin tidak memiliki pembaharuan keamanan reguler atau memiliki kelemahan yang tidak terdeteksi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Yang keempat, kurangnya standar keamanan yang konsisten. Tidak adanya standar keamanan yang konsisten untuk perangkat IoT menyebabkan perbedaan dalam tingkat keamanan di antara perangkat yang berbeda. Yang kelima adalah kesulitan dalam mengelola identitas dan akses perangkat. Dalam masalah ini, jaringan IoT yang kompleks dan manajemen identitas dan akses perangkat dapat menjadi sebuah tantangan. Kita harus memastikan bahwa hanya perangkat yang sah dan berwenang yang dapat terhubung dan berinteraksi dengan jaringan yang menjadi hal yang penting untuk menghindari serangan dan penyalahgunaan. Yang keenam ada keterbatasan daya dan sumber daya perangkat IoT. Beberapa perangkat IoT memiliki keterbatasan daya dan sumber daya yang rendah. Hal ini dapat membuat implementasi sistem keamanan yang kompleks menjadi sulit karena membutuhkan penggunaan daya yang lebih besar atau tidak memungkinkan sama sekali. Dan yang terakhir ada kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang keamanan IoT pada pengguna. Pengguna perangkat IoT dan bahkan pengembang mungkin kurang sadar akan risiko keamanan yang terkait dengan penggunaan perangkat IoT tersebut. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan perangkat yang rentan terhadap serangan cyber atau kesalahan konfigurasi yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Baik, itu saja untuk identifikasi masalah yang saya dapat identifikasi. Untuk selanjutnya adalah rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama ada penilaian ini akan fokus pada penerapan teknologi enkripsi untuk menjaga keamanan data.
yang melindungi privasi pengguna. Yang kedua, bagaimana meningkatkan keamanan jaringan IoT. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan sistem keamanan pada perangkat IoT tersebut. Yang keempat, bagaimana mengembangkan standar keamanan yang konsisten pada perangkat IoT atau jaringan IoT tersebut. Yang kelima, bagaimana mengelola identitas dan akses perangkat dalam lingkungan IoT yang kompleks. Untuk meningkatkan keamanan jaringan IoT agar tidak rentan terhadap serangan cyber yang dapat mengganggu layanan, mencuri data, atau mengambil alih perangkat. Yang selanjutnya ada bagaimana untuk mengelola identitas dan akses perangkat dalam lingkungan IoT yang kompleks. Maksud saya adalah bagaimana mengatasi keterbatasan daya dan sumber daya perangkat IoT. Yang ketujuh, bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman penggunanya. Untuk batasan masalah, saya mengambilnya dari rumusan masalah, di mana saya akan mengatasi masalah pada penelitian saya. Yaitu tentang penelitian ini hanya akan fokus pada penerapan teknologi enkripsi untuk menjaga keamanan data dan privasi pengguna dalam jaringan IoT. Yang kedua, penelitian ini tidak akan memperdalam teknologi enkripsi yang digunakan, tetapi lebih fokus pada penerapan enkripsi sebagai solusi keamanan dalam jaringan IoT. Yang ketiga, penelitian ini akan terbatas pada masalah keamanan data dan privasi pengguna dalam jaringan IoT, dan tidak akan membahas masalah keamanan cyber secara keseluruhan. Yang keempat, penelitian ini akan mencari solusi untuk meningkatkan keamanan jaringan IoT. Yang kelima, penelitian ini akan memfokuskan pada peningkatan sistem keamanan pada perangkat IoT. Yang keenam, penelitian ini akan berupaya mengembangkan standar keamanan yang konsisten untuk perangkat IoT. Dan yang terakhir, penelitian ini akan mempelajari cara mengelola identitas dan akses perangkat dalam lingkungan IoT. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu satu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang risiko keamanan dalam lingkungan IoT di kalangan pengguna dan pengembang. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan menganalisis masalah keamanan yang terkait dengan penggunaan perangkat IoT. Yang ketiga, ada mengembangkan metode atau teknologi baru. Yang keempat, ada meningkatkan keamanan jaringan IoT. Yang kelima, menyusun pedoman atau standar keamanan yang konsisten untuk perangkat IoT. Yang keenam, meningkatkan sistem keamanan pada perangkat IoT. Dan yang ketujuh, mengembangkan strategi pengelolaan identitas dan akses perangkat yang aman dan efisien dalam lingkungan IoT yang kompleks. Mungkin untuk tujuan yang nomor 3 saya masih kurang yakin, namun mungkin saya juga akan menggunakan metode dari jurnal-jurnal yang ada. Manfaat penelitian yang pertama ada peningkatan keamanan dan privasi pengguna. Itu berarti penelitian ini dapat menghasilkan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan melindungi privasi pengguna dalam lingkungan IoT. Yang kedua ada pengurangan risiko pelanggaran privasi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah keamanan yang terkait dengan IoT, penelitian ini dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran privasi pengguna. Selanjutnya ada perlindungan terhadap serangan cyber. Penelitian ini dapat memberikan perlindungan terhadap serangan cyber seperti pencurian data, gangguan layanan, atau pengambil alihan perangkat. Yang keempat ada peningkatan kesadaran dan pemahaman. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna pada pengembangan terkait risiko keamanan IoT dengan menyajikan temuan penelitian dan rekomendasi keamanan. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat umum dan industri untuk mengadopsi praktik yang lebih aman dalam penggunaan perangkat IoT. Dan yang terakhir ada pengembangan pedoman dan standar keamanan. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan pedoman dan standar keamanan yang konsisten untuk perangkat IoT. Baik, untuk materi selanjutnya itu tentang kajian pustaka di mana landasan teori apa saja yang saya pakai atau referensi apa saja yang saya pakai. Saya memiliki 3 pustaka yang mereferensikan pada suatu hal, seperti misalnya IoT. Daftar pustaka yang saya ambil adalah atau saya kutip adalah dari K. Kandasamy S. Srinivas, K. Acutan, dan F. P. Raman Eurasip yang berjudul Journal on Information Security untuk pengertian IoT-nya dan pengertian cybersecurity pada IoT. Untuk pengertian cybersecurity, saya ambil dari jurnal G.J. Popek and D.A. Farber yang berjudul A Model for Verification of Data Security in Operating System Communication. Dalam jurnal ini, mereka menjelaskan pentingnya keamanan data dalam sistem operasi dan menyajikan pendekatan formal untuk memverifikasi keamanan tersebut.
Mereka juga mengusulkan sebuah model yang melibatkan mekanisme kontrol akses dan mekanisme perlindungan data untuk menjaga keamanan data dalam sistem operasi. Untuk kutipan lain seperti teknologi enkripsi dan yang lainnya masih belum bisa saya temukan dan belum saya kutip. Nah, untuk itu saya mohon maaf. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait proposal skripsi saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni.